Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan pujian kembali. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Di damai dan kesempatan baru. Di setiap musim, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari bangkit ini bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali saya persilakan hamba-Nya. Namanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi katakan, sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya.
kasih Tuhan. Pujian ini adalah isi hati kami mengasihi Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu, kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu Tuhan sudah melawat kami. Dan yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dilepaskan demi nama Yesus Tuhan. Yang mengalami jalan buntu saat ini Bapa. Dalam pergumulannya Tuhan yang membukakan, Tuhan adalah pahlawan kami. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan sukacita kami dengan kuasa firman-Mu. Kiranya otoritas wibawa kerajaan Tuhan berikan pada hamba. Urapan roh-Mu pada hamba Tuhan. Berbicaralah kepada kami sebab kami sungguh-sungguh menginginkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Terima kasih Kak Samuel. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Pak Gem, Ibu Gem yang telah mengundang saya. Terima kasih juga kepada kakak senior saya, Pak Lisa, Om Riki, terima kasih. Teman-teman semua. Ya, saya akan sharing menjadi seperti Musa yang disertai Tuhan. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah menjadi seperti Musa yang disertai Tuhan. Menjadi Musanya seperti apa, nanti kita sama-sama akan belajar. Ya, terambil dari kitab Yosua pasal yang pertama. Ya, ini ayat emas kita, next ya, Yosua. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan buat teman-teman semua. Nah, di sini juga ada, oke. Judulnya begini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh hamba bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini ayat emas kita yang ayat 5 ini saya baca ulangi ya sebelum kita lanjut. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kekasih Tuhan saya bacakan yang menjadi ayat emas kita. Ya, ayat yang kelima sekali lagi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, latar belakang dari nats ini adalah ya Musa mangkat. Dia meninggal, dia mati, dipanggil Tuhan. Dan perjalanan, Musa sedang memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, di perjalanannya Musa nggak sampai memimpin bangsa ini sampai ke tanah Kanaan. Dalam tengah perjalanan, ya Musa dipanggil Tuhan dan kepemimpinan Musa diteruskan kepada Yosua.
Nah, itu ceritanya. Dan kita sama-sama tahu bahwa bangsa ini bukanlah bangsa yang gampang untuk dipimpin. Bukan bangsa yang gampang untuk dipimpin. Mereka pemberontak, mereka bersungut-sungut, berbuat jahat, berbuat cabul, membangun berhala. Ya, enggak gampang. Sering tidak tahu berterima kasih, bersungut-sungut, marah-marah, protes. Padahal mujizat banyak terjadi dalam perjalanan mereka. Jadi enggak gampang memimpin ini. Nah, latar belakang Musa dengan latar belakang Yosua itu sangat berbeda. Musa ini adalah anak angkat daripada Firaun, putri Firaun. Dia punya pendidikan secara akademis yang lengkap, yang bagus, yang excellent. Dididik sebagai seorang pangeran. Jadi dia punya skill, punya latar belakang untuk kepemimpinan, ya, sosiologi dan lain-lain dia mengerti. Tetapi Yosua hanyalah seorang anak buah orang biasa. Dia seorang budak. Enggak gampang. Pertama, pergumulan Yosua adalah enggak gampang untuk menggantikan sosok daripada Musa. Karena Musa ini satu tokoh yang sangat legend banget, yang karismatik banget, dan sangat diurapi Tuhan. Ya Bapak Saudara tahu ya, Musa itu bikin mujizat 10 tulah. Air bisa jadi darah semua. Ya, tongkatnya bisa jadi ular. Bisa belah lautan. Air pahit jadi manis. Gunung Karang mengeluarkan air untuk makan 2.000 orang. 2 juta orang, nggak gampang itu minum 2.000 orang. Nggak gampang itu. Tiba-tiba Yosua harus menggantikan, itu pergumulan yang besar. Belum lagi tadi latar belakang bangsa ini. Belum lagi nanti perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan, itu mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang luar biasa. Alkitab mencatat ada orang-orang enak, yang namanya enak tapi tidak enak. Orangnya besar-besar seperti raksasa. Yang mereka pengintai bilang gini, ya kami mah seperti belalang. Enggak mungkin bisa menghadapi mereka, kita akan dimakan seperti angin ditiup, habis kita sama mereka. Nah itu pergumulannya Yosua. Tapi akhirnya kita tahu bahwa Yosua sampai ke tanah Kanaan dan membagikan tanah perjanjian itu sesuai dengan 12 suku leluhur dari bangsa Israel. Nah hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Yosua disertai Tuhan seperti Musa disertai Tuhan. Bahwa saudara, hidup kita juga bukan hidup yang gampang. Ya, emas tiba-tiba jadi 3 juta lebih. Ya, orang semua teriak, dagang semua teriak. Kemarin saya dari Bandung, ketemu sama majelis gereja Reform. Anaknya jemaat kita waktu di Australia. Ya anaknya sekarang udah jadi pengusaha ya. Ngobrol-ngobrol, om ini bilang bahwa dia sebagai majelis, gerejanya punya gereja cabang di Bekasi. Oh saya tahu gereja di Bekasi karena teman saya jemaat di sana. Dia bilang dia mau jual karena gereja butuh uang, mau pembangunan dan lain-lain. Terus cerita sama om ini bahwa bisnis lagi gak gampang. Kita 3 tahun sebelum COVID kita bangun ruko 70 unit. Kita jual 2,5 miliar, laku 40 unit. Sisa 30 unit. Saat ini kita mau jual 1,5 miliar nggak laku. Gitu. Jadi dulu sebelum COVID 2,5 miliar, sekarang 1,5 miliar nggak laku di tempat yang sama. Jadi bukannya gampang. Nah tapi hari ini saya mau bilang, ya kita mau belajar, kita mau teladani Yosua. Kalau saudara hidup nggak gampang, saya nggak tahu Bapak saudara punya latar belakang apa saat ini, pergumulan apa. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan apa yang gak mampu kita lakukan. Amin. Yang percaya sama saya kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya Tuhan mampu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Amin. Ya. Nah itu belakang-belakangnya. Nah 3 hal, ya ini peringatan Tuhan yang luar biasa. Yang 3 hal yang dapat kita teladani. Ya next. Yang pertama, ya ayat 5 dan 6 itu dikatakan bahwa Tuhan Allah yang setia akan janjinya. Jadi Allah setia akan janjinya. Next. Ya. Tuhan setia akan janjinya. Ya. Nah, yang kedua, Tuhan mau kita taat kepada firman-Nya. Ya, yang ketiga bahwa jangan kecut dan tawar hati. Nah semuanya ini dimulai dengan kata-kata ini, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebetulnya kata-kata ini
ya itu muncul 4 kali di Yosua 1. Tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, kuatkan dan teguhkan hatimu dari hal apa? Dari hal ketiga ini. Nah, yang pertama ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu terhadap apa? Terhadap janji Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia akan janjinya. Pegang janji Tuhan Bapak Saudara. Problem kita kadang-kadang waktu kita menghadapi masalah, kita lupa janji Tuhan. Kalau masalah dibandingkan Tuhan itu masalah gak bisa dibandingin. Karena Tuhan tuh maha besar. Amin. Ya, tapi kadang-kadang karena kita, kalau maha besar itu gak ada ukuran ya, betul? Sangat besar. Tapi kadang-kadang kita memandang masalah, kalau kita fokus kepada masalah itu walaupun kecil Bapak Saudara. Ya kalau fokus terus kita gini-gini, Tuhan yang besar jadi ketutupan. Tertutup sama mata kita gak melihat Tuhan. Nah, hari ini kita harus percaya sama janji Tuhan. Ikut Tuhan itu, saya selalu bicara taat-taat bodoh aja ikut Tuhan. Karena banyak hukum kerajaan Allah itu berbanding terbalik dengan hukum dunia. Ya, ada satu buku namanya Sorga yang Terbalik. Artinya peraturan-peraturan kerajaan Allah dibalik sama dunia. Ya, jadi yang pertama adalah kita taat sama Tuhan. Saya bacakan Yosua ya, pasal 1 ayat yang ke-5 dan 6. Ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu syaratnya. Ya. Jadi sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi syarat Tuhan kepada Yosua hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, percayalah aku menyertai engkau. Gitu. Kalau Tuhan menyertai kita luar biasa. Amin. Ya, kalau Tuhan menyertai kita luar biasa Bapak Saudara. Kita lihat bahwa ketika bangsa Israel akhirnya diizinkan untuk keluar ya, karena anak sulung, tulah ke-10 anak sulung mati semua. Anak sulung mati semua di Mesir. Nah, akhirnya diizinkan untuk keluar. Firaun udah nyerah dia, akhirnya diizinkan keluar. Diizinkan keluar mereka, tetapi waktu dalam perjalanan ternyata Firaun gak rela. Berubah pikiran dia. Ya, bangsa ini udah berjalan berhari-hari, tapi kan 2 juta orang berjalan dengan transportasi seadanya. Disusul sama Firaun yang pakai pasukan berkuda dengan artilerinya. Disusul itu, dikejar. Waktu dikejar, pengintai dengar deru kuda, dengar mulai ada debu, ya padang pasir kan, mulai ke atas dan lapor ke Musa, kita diserbu. Lalu kekasih Tuhan mereka ada di pinggir laut Tebrau, ya Laut Merah, dan beberapa ada yang teriak-teriak ketakutan. Ya, mereka tertutup jalannya. Ya, di depan lautan, di belakang tentara Firaun. Firaun dengan tentaranya. Bapak Saudara nggak ada jalan. Seperti hari ini mungkin juga beberapa kita berpikir nggak ada jalan lagi. Jalan saya sudah tertutup. Ke depan mati, belakang juga ada malaikat maut tanda kutip yang akan membunuh saya. Tapi Bapak Saudara, ketika Musa dia berdoa kepada Tuhan, dia menghadap Tuhan. Musa bilang begini, arahkan tongkatmu ke laut itu. Ketika Musa mengarahkan tongkatnya ke laut, apa yang terjadi Bapak Saudara? Laut disebakkan oleh Tuhan, laut terbelah 2, mereka bisa jalan di tengah-tengahnya. Hari ini saya mau bilang Bapak Saudara, percayalah kalau Tuhan menyertai kita, apa yang gak mungkin bagi kita, apa yang gak mungkin masuk pikiran kita, selalu mungkin bagi Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan adalah pembuka jalan bagi kita. Amin. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, siapa yang dapat menurunkannya? Kalau Tuhan sudah membuka jalan, siapa yang dapat menutupnya? Hari ini yang pertama dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, tetapi hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah aku menyertai engkau. Tidak satu orang pun, tidak satu perkara pun yang sanggup menghadapi engkau. Bukan berarti kita gak ada masalah. Bukan kita berarti gak ada masalah. Tetapi dalam setiap masalah, kita selalu jadi pemenang. Kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Yang kedua Bapak Saudara, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan. Ya, Yosua 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak saudara, dikatakan di sini ditutup dengan gini, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Beruntung itu Bapak saudara tidak masuk dalam hitungan matematika. Maksudnya gini loh, kalau saya berdagang di tempat yang tepat, yang bagus, terus dagangan saya rame. Barangnya juga bagus produknya, terus rame. Ya itu biasa, betul ya? Betul? Tapi kalau produknya mungkin biasa-biasa aja, restoran di dalam gang, terus tiba-tiba rame. Itu namanya beruntung. Amin? Ya, jadi kalau buka bakmi di pinggir jalan, tempatnya bagus, parkirnya gede, iklannya bagus, panggil tiktoker, panggil apa, influencer, ya dagangnya rame. Ini kan kita ada ini nih ya, ada drummer apa namanya itu, drummer kuliner. Nah, terus rame, viral, itu biasa. Ditopang dengan hal-hal yang biasa, itu masuk, hitungan matematiknya masuk, matematisnya masuk, hitung-hitung masuk. Tapi bapak saudara, dagang di dalam gang gak punya modal. Di rumah, parkiran gak ada. Orang gak ada yang tahu, orang gak ada yang lihat. Tapi bisa rame. Itu yang namanya beruntung. Ya. Bahasa Perancisnya hoki. Amin. Nah Tuhan bilang gini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah yang kedua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Taat sama Tuhan dengan kuat dan teguh hati. Itu syarat yang kedua. Sehingga Yosua bisa berjalan menuntaskan misi yang diperintahkan oleh Tuhan. Harusnya Musa loh sampai ke sana, tapi Musa nggak sampai ke sana. Musa itu pernah frustasi sama Tuhan. Pernah frustasi Musa itu sama bangsa Israel. Frustasi setengah mati, dia kejepit. Ya, sementara dia punya hati memimpin bangsa ini sampai ke tanah Kanaan, sementara bangsanya teriak-teriak terus. Dan Tuhan marah. Sampai Tuhan bilang begini, aku tidak akan memimpin bangsa ini lagi. Lalu Musa nangis, dia doa, dia puasa, dia teriak sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan gak memimpin kami, jangan izinkan kami melangkah dari tanah ini. Itu keren sekali itu kata-kata Musa. Ya, dia bilang apa? Kalau Tuhan gak memimpin kami, jangan izinkan kami melangkah dari tanah ini. Karena apa? Karena Musa tahu tanpa pimpinan Tuhan bangsa ini akan mati di jalanan. Hari ini Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara pengen tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Amin. Saya bacakan Bapak Saudara ya. Perhatikan ini. Di sini kita ada komsel Om. Nah, perhatikan ini ya. Ini ada 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Ini Paulus berkhotbah. Dia mengutip Ulangan, bilangan dia kutip. Kitab Ulangan dikutip. Perhatikan. Ada 5 dosa tentang ketidaktaatan sehingga bangsa Israel gak sampai ke tanah Kanaan. Yang pertama adalah keinginan jahat. Ya, ayat yang ke-6. 1 Korintus 10 ayat ke-6 saya bacakan. Semuanya ini terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Ya. Saya bacakan aja ya. Saya bacakan biar tahu konteksnya. Ayat 1 sampai 11, cepatnya saya bacakan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini ngutip tentang perjalanan Musa ya dan bangsa Israel. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semuanya telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar
kepada bagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi mereka mati di padang gurun, gak sampai tanah Kanaan. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah keinginan jahat. Keinginan jahat adalah tidak mempercayai Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan. Jadi tidak mendudukkan Tuhan di tempat semestinya sebagai raja, sebagai pemimpin dalam hidup kita. Kita sering mengabaikan itu. Ya. Yang kedua, penyembahan berhala. Di tengah perjalanan mereka membangun berhala. Ketika Musa ke Gunung Sinai ketemu Tuhan, mereka turun. Begitu Musa turun, mereka membangun berhala. Lalu percabulan. Ya, percabulan di sini bukan hanya perzinahan, tetapi bagaimana mereka juga membangun berhala-berhala. Jadi kepercayaan-kepercayaan lain. Bapak Saudara hari ini, ya mungkin Bapak Saudara nggak berzina secara fisik, tapi secara spiritual mungkin Bapak Ibu berzina. Ada dewa-dewa lain. Ada ilah-ilah lain yang Bapak Saudara puja. Hati-hati Bapak Saudara. Ya, ini hidup bukannya zaman yang gampang. Saya khotbahkan ini, ya saya memotivasi, mengingatkan kita, kalau kita mau menang, pastikan Tuhan bersama kita. Enggak penting kita ada di mana, dalam situasi apa, yang penting Tuhan sama-sama kita. Sekali lagi, enggak penting kita ada di mana, dalam situasi apa, yang pasti penting adalah pastikan Tuhan bersama kita. Saya mau bilang begini, ya tempat yang paling aman, tempat yang paling subur, kalau Tuhan enggak bersama kita, itu menjadi tempat yang paling berbahaya dan menjadi tempat yang paling kering buat kita. Tetapi kalau hari di bawah saudara, mungkin ada tempat yang kering, tempat yang paceklik, tempat yang tidak aman. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, itu menjadi tempat yang paling aman, menjadi tempat yang paling subur buat kita. Amin. Ya, jadi 5 hal ini yang menghambat mereka untuk tidak sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Ya, mereka bersungut-sungut. Nah, mencobai Tuhan, ini penting saya sampaikan sedikit tentang mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu apa sih? Mencobai Tuhan begini, ya, mau berkatnya, tapi tidak mau melakukan perintahnya, seperti itu. Jadi, apa ya? Kurang ajar begitu ya. Jadi mau berkatnya, mau mujizatnya, mau pertolongannya, tapi nggak mau melakukan ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Terus jangan juga bersungut-sungut, mungkin hari ini kita sedang susah. Mengucap syukur dalam segala perkara, itu yang Tuhan perintahkan. Amin. Segala kesusahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Saudara, saya orang yang hidup dalam lembah kekelaman panjang, lama, nggak gampang. Ya, kalau penderitaan sebentar itu gampang, tapi kalau penderitaan yang besar dan lama itu sangat tidak gampang. Tapi lewat penderitaan itu saya mau kasih tahu, di lembah kekelaman Tuhan tampak lebih nyata. Di lembah kekelaman saya banyak mengalami Tuhan. Seperti kata Ayub, dulu kata orang. Ya, Ayub pasal terakhir, Ayub bilang gitu, dulu kata orang. Aku kenal engkau karena orang katanya, tetapi hari ini aku kenal secara pribadi engkau. Jadi kesusahan itu menguatkan otot rohani kita. Kesusahan itu bikin kita lebih dewasa. Kesusahan itu buat kita ngerti kita harus bergantung sama Tuhan. Kita terbatas. Jadi yang kedua dikatakan di sini, ya, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk apa? Taat sama Tuhan. Yang ketiga, Yosua ayat yang ke-9, Yosua 1 ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, yang terakhir saudara, kita nggak boleh gentar, nggak boleh kecut. Karena orang yang gentar itu separuh kalah udah. Separuh kalah sebelum bertanding. Orang yang tawar hati itu udah kalah sebelum bertanding. Saya ini atlet Bapak Saudara. Ya dulu saya atlet. Waktu saya SMA, saya udah ngalahin pelatih-pelatih saya. Ya bela diri pencaksilat. Kenapa? Karena saya punya semangat yang luar biasa. Jadi waktu latihan katakanlah kemampuan saya nilainya cuma 5 atau 6 gitu. Tapi kalau saya lagi bertanding saya bisa main di 7, di 8. Karena apa? Karena PD-nya kelihatan saya. Berani banget saya. Tapi kalau ada satu senior saya, pelatih saya, ya saya bukan jelekin tapi ini kan buat contoh buat kita. Ada senior saya, aduh bagus banget, gerakannya bagus, sempurna, powernya juga gede banget, badannya bagus. Tapi dia kalah terus, juga kalah sama saya. Kalahnya kalah banyak sama saya. Pokoknya gak bakal pernah menang dah lawan saya. Jauh lebih lama latihan, jauh lebih senior dia pelatih saya. Kenapa? Karena dia punya hati kalau bertanding itu kurang berani gitu. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara berani, itu udah separuh berhasil. Udah kemungkinan berhasil, orang tuh berani dulu. Tapi kalau orang gentar Bapak Saudara, ya udah merencanakan kekalahan buat dirinya sendiri. Tapi ini kita bicara, bukan bicara sekedar berani atau takut. Tapi ini bicara tentang gini loh. Kita berani karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Allah yang menyertai Musa, demikianlah Allah yang menyertai Yosua. Allah yang menyertai Musa, Allah yang menyertai Yosua, demikianlah Allah yang menyertai kita. Hari ini kalau engkau berani, engkau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, saya percaya. Enggak ada satu masalah pun yang bisa mengalahkan kita. Amin. Nah, seperti kata firman Tuhan tadi. Ya, seorang pun tidak, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ya 3 hal ini yang dilakukan sehingga Yosua bisa sampai ke tanah Kanaan. Dan hari ini Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan bisa memotivasi kita. Ini awal tahun, ya percaya terus sama Tuhan, setia sama Tuhan. Bagaimana kita bisa punya mental yang positif, mental rohani, ada komsel, ikut komsel. Ada persekutuan doa, ikut persekutuan doa. Saya mau bilang, pepatah barat bilang begini, kasih tahu teman-teman kamu kepada saya akan kasih tahu siapa diri kamu. Kalau teman-teman ya tiap hari main sama anak-anak Tuhan, mentalmu mental kerajaan Allah, mental bagus. Tapi kalau tiap hari kamu main sama pejudi, kamu pasti ikut judi. Main sama penjina, kamu jadi penjina. Gampang, main sama perampok jadi perampok. Main sama penipu jadi penipu. Tapi main sama anak Tuhan, kamu akan memiliki kepribadian namanya kerajaan Allah. Amin. Hari ini gabung sama komsel. Rajin ibadah, jangan main-main sama Tuhan. Jangan ada kayak menteng Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang besar dalam hidup ini. Amin. Karena janji Tuhan bahwa kita semua akan jadi kepala bukan ekor. Naik terus bukannya turun. Dia bilang, ya Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia bilang begini kepada kita. Ya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia dia bilang begini. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan kata Tuhan. Amin. Ya kiranya hari ini yang kita pelajari bisa menjadi berkat buat kita. 3 hal ya untuk kita menjadi seperti Musa, ya disertai Tuhan. Yang pertama, ya kita harus kuat dan teguh hati kita. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia akan janjinya. Yang kedua, ya kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kita taat melakukan firman. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkan hati kita untuk kita apa? Jangan kecut, jangan tawar hati. Kiranya apa yang saya sampaikan, apa yang kita dengar jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya berdoa, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Saudara, hari ini kalau engkau sedang dalam pergumulan besar, engkau cukup angkat tangan di kursimu. Saya akan berdoa dari sini, waktu kita terbatas. Saya akan berdoa dari sini, angkat tangan. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau yang berkata kepada kami, beritakan Injil. Maka tanda-tanda mujizat akan menyertai engkau.
Engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Ada orang sakit, letakkan tangannya, orang itu akan sembuh. Aku percaya banyak mujizat akan terjadi. Dan hari ini Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Hamba gak tahu persoalannya apa Bapak, tetapi di dalam nama Yesus. Kalau mereka tertutup jalannya, dalam bisnisnya, biarlah terbuka pintu-pintu berkat baginya. Terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lemah menjadi kuat. Yang bimbang menjadi percaya dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit juga Bapak, aku percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa Tuhan biar firman yang disampaikan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja bagi tangan-tangan yang terangkat ini. Buat urusan rumah tangga kah? Perjodohan kah? Pekerjaan kah? Hutang piutang kah? Bisnis kah? Tuhan yang buka jalan. Seperti Tuhan menyertai Musa. Demikian Tuhan menyertai kami. Karena Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Tuhan yang sama yang kami sembah. Tuhan yang mengasihi Musa adalah Tuhan yang sama yang mengasihi kami. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Demi nama Yesus, biarlah anak-anak di tempat ini menjadi kepala bukan ekor. Naik terus tidak turun. Semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Demi nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom. Tuhan berkati.